Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S1 dari mata kuliah agrohidrologi. Kami yang beranggotakan saya Muhammad Ridwan Rifadilan, PM akhir 1102. Saya Nugrah Indra, NPM akhir 1144. Saya Pradina Resti, NPM akhir 1115. Saya Fernanda, NPM akhir 1128. Saya Anissa Nabil Afid, NPM akhir 1134. Saya Kayana Barasusa Mariana, NPM akhir 1136. Ya. Bendung Karangtalun dibangun pada tahun 1963 dengan tipe bendung tetap, yang membendung Sungai Progo dengan membentuk huruf V, yang di bagian tengahnya terdapat bagian untuk mengontrol sedimen yang terkonsentrasi di bagian tengah bendung. Nah, pada kunjung lapang yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 18 Juni kemarin, kita belajar mengenai fungsi, lokasi, dan pengelola dari Bendung Karangtalun. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagian bendungan dan arah aliran bendungan beserta fungsinya. Daerah Irigasi Karangtalun merupakan daerah irigasi kewenangan pusat dengan luas 5.159 hektar. Terletak di Kabupaten Bantul dan juga Kabupaten Sleman. Daerah irigasi Karangtalun dibagi menjadi 3 saluran induk, yaitu saluran induk Karangtalun, saluran induk Mataram seluas 1.328 hektar, serta saluran induk Van der Wijk seluas 3.831 hektar. Panjang dari saluran primernya adalah 38,12 km dan panjang dari saluran sekundernya adalah 40,13 km. Daerah irigasi Karangtalun merupakan struktur warisan budaya sesuai dengan yang tercantum di dalam SK Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 188/38A tanggal 17 Maret tahun 2014 tentang penetapan dasar warisan budaya daerah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan bahwa saluran Mataram sebagai struktur warisan budaya. Bendung Karangtalun ini dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWS Serayu Opak yang mengelola 2 saluran induk, yaitu saluran induk Karangtalun dan saluran induk Mataram. Sementara, untuk saluran induk Van der Wijk dikelola oleh SKDP TPOP Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber air berasal dari Sungai Progo dengan bangunan pengambilan Bendung Karangtalun berlokasi di Meluar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bagian pengambilan atau biasanya disebut dengan intake terletak di hilir mercu bendung berjarak sekitar 80 meter dan dilengkapi dengan 4 pintu pengatur dengan kondisi dapat dioperasikan dengan baik. Kemudian air akan mengalir menuju pintu lumpur sepanjang 1 km yang terdapat saluran penyaring sampah atau kotoran yang ada agar sampah tidak ikut masuk. Kemudian masuk ke sipon yang panjangnya 1 km, kemudian keluar lagi dan bertemu di bangunan bagi. Bendung Karangtalun memiliki aset jaringan irigasi dengan saluran sebanyak 14 buah saluran serta bangunan terdapat 954 bangunan. Bangunan utama pada Bendung Karangtalun yaitu bendung utama 1 buah dengan tipe bendung tetap, bendung suplesi 2 buah, bangunan bagi 7 buah, bangunan bagi sadap 1 buah, dan bangunan sadap 177 buah. Di Bendung Karangtalun juga terdapat bangunan pelengkap, yaitu bangunan ukur 28 buah, terjunan 95 buah, got miring 1 buah, sipon 6 buah, talang 1 buah, gorong-gorong 33 buah, gorong-gorong silang terdapat 55 buah, pelimpah samping terdapat 10 buah, pembuang terdapat 10 buah, jembatan desa terdapat 274 buah, tangga cuci terdapat 66 buah, tempat mandi hewan terdapat 36 buah, corongan terdapat 24 buah, cross drain terdapat 98 buah, serta kantong lumpur terdapat 1 buah.
Pembukaan pintu bagi ini dilakukan secara terjadwal, yaitu pada hari Selasa minggu kedua dan hari Selasa minggu keempat. Tujuan dari dibukanya pintu ini adalah untuk membuang atau menghilangkan lumpur yang terbawa agar sungai tidak mudah dangkal. Pada kunjung lapang kemarin, kita berkesempatan nih untuk melihat bagaimana pintu tersebut dibuka. Untuk membuka dan menutup pintu air ini ada pengaturan yang dilakukan. Awalnya adalah dengan menghitung debit andalan dan juga pencatatan debit, baik debit yang melintas di bendung ataupun yang akan masuk ke intake. Pengelolaan yang dilakukan oleh BPWS ini termasuk pada kegiatan operasi dan juga pemeliharaan. Terdapat kegiatan operasi rutin dan berkala yang gunanya untuk memastikan semua bangunan dan alat masih layak untuk digunakan. Jika melakukan perbaikan, tidak boleh merubah bentuk ataupun fungsinya, kecuali ada urgensi khusus untuk mendukung kemajuan daerah irigasi. Setelah melewati pintu penguras lumpur atau pintu pembilas, air akan mengalir sepanjang 700 meter dan melewati penyaring sampah yang kedua. Sebelum ke pintu yang akan membagi saluran Mataram dan juga saluran Van der Wijk, terdapat tunel yang melintas di bawah desa Pligo yang diperkirakan panjangnya sekitar 800 meter. Persentase pembagian antara saluran induk Mataram dan saluran induk Van der Wijk adalah sebesar 70% untuk saluran induk Mataram dan 30% untuk saluran induk Van der Wijk.